Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak penguji, perkenalkan saya Cynthia Nurgustianto, guru kelas 4 SDN 037 Sabang, Kota Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SDN 037 Sabang, Kota Bandung. Saya laksanakan di kelas 4C, tema 4, subtema 1, materi pelestarian sumber daya alam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ijam untuk kembali ke tempat. Baik anak-anak, sebelum memulai, Ibu mau memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Oke, siapa yang hari ini tidak sekolah? Rendra. Rendra tidak sekolah ya, berarti Adila hadir? Hadir, acungkan tangan ya. Akifah, Alifah, Ardela, Arfa, Asfar, oke, Biantari, Dini. Jadi yang hari ini tidak sekolah hanya Rendra saja ya. Anak-anak ada yang tahu kenapa Rendra tidak sekolah? Sakit. Mari kita doakan supaya teman kita Rendra diberi kesembuhan. Amin ya Robbal Alamin. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, good ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke kegiatan senam. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sebelum ke sekolah mandi terlebih dahulu? Cung, berarti mandi semua ya? Ada yang tidak mandi? Arfa tidak mandi? Mandi. Oke, anak-anak mandi menggunakan apa? Air. Apalagi?
sabun. Apalagi? Sampo. Apalagi? Sikat gigi, odol. Oke, berarti semuanya sudah mandi dengan bersih ya. Selanjutnya, setelah mandi, kamu menggunakan pakaian, sudah rapi ya, sudah makan, kalian mau siap-siap ke sekolah. Kalian buka pintu di pagi hari, set, dibuka. Kemudian kamu merasakan sesuatu menerpa wajahmu. Yang itu apa yang menerpa? Udara. Bagaimana sih keadaan udara di pagi hari? Rasanya seperti apa? Sejuk, segar, adem, dingin ya. Kemudian kalian berangkat ke sekolah. Ada yang menggunakan motor? Mobil? Kira-kira menurut kalian yang membuat motor atau mobil bergerak itu apa sih? Bensin. Bensin ya, bensin. Setelah itu kalian di perjalanan melihat suatu benda yang sangat besar. Ya, kemudian lama-kelamaan kalau kalian melihat benda itu, mata kamu menjadi silau. Itu namanya apa? Matahari. Nah, anak-anak, yang barusan kalian sebutkan, yang barusan kita sebutkan, yaitu ada air. Ada apa lagi? Bensin. Kemudian udara dan matahari. Itu adalah beberapa jenis sumber daya alam. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Harapannya nanti setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjaga lingkungan, juga menjadi manusia yang hebat ya, dan bertanggung jawab melestarikan sumber daya alam. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, anak-anak membuat poster mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir, melakukan upaya pelestarian sumber daya alam. Nanti di akhir kita akan menanam bibit tanaman di lapangan sekolah ya. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Mana suaranya, sudah siap? Sudah. Oke, good ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai ketika ada yang sedang berbicara. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan juga tepat waktu. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas atau secara berkelompok. Apakah anak-anak semuanya sepakat dengan kesepakatan kelas ini? Sepakat? Oke, lanjut ya. Siapa yang masih ingat apa itu sumber daya alam, Cung? Haidar. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Oke, kita cek ya. Sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, juga oleh makhluk lainnya. Betul ya, berarti yang dikatakan oleh Haidar bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan oleh makhluk hidup lainnya. Oke, selanjutnya ada apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Sumber daya alam yang dapat
Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Ada apa saja contohnya? Air. Apalagi Hanin? Tanaman. Udara. Hewan. Matahari. Selanjutnya, Biantari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah. Oke, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu lama-kelamaan jika digunakan terus-menerus akan habis. Apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Emas, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan benda-benda logam yang lainnya. Baik, sekarang siapa yang mau membaca ini? Sabila. Sumber daya alam berasal dari lingkungan. Untuk mendapatkan sumber daya alam, maka lingkungan harus selalu terjaga. Apabila kita tidak menjaga lingkungan, maka yang terjadi adalah berkurangnya jumlah dan kadar sumber daya alam. Oke, mengapa kita harus menjaga sumber daya alam? Supaya lingkungannya tidak kotor. Apalagi? Supaya tidak tercemar. Apalagi? Supaya ekosistem di alam terjaga dan manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan perbedaan gambar yang kiri dengan yang kanan? Cung, Nafea. Yang kiri sungainya bersih. Yang kiri sungainya bersih. Sedangkan yang sebelah kanan bagaimana, Nafea? Banyak sampah. Apakah benar yang di sebelah kanan banyak sampah? Benar ya? Yang sebelah kanan banyak sampah. Menurut kalian, dari kedua gambar ini, mana yang menunjukkan sumber daya alam yang seharusnya? Kenapa yang kiri? Karena yang kiri gambar sungainya bersih. Tercemar tidak? Berbeda dengan yang kanan. Kalau yang kanan seperti apa, Arfa? Banyak sampah. Oke, begini ya. Jadi kalau yang kanan ini sumber daya alamnya sudah terganggu, sudah rusak karena banyak sampah. Selanjutnya, mari kita perhatikan video ini. Oke, bagaimana perasaan kamu ketika melihat video yang barusan ditayangkan? Kenapa sedih, Tiara? Hutan yang sekarang gundul. Sedih, Bu, karena hutan yang sekarang gundul. Apakah semuanya merasakan hal yang sama? Ya, kita bayangkan ketika nanti kalian sudah besar, sudah tidak ada hutan, nanti kira-kira apa yang terjadi? Mau nggak seperti itu? Tidak mau seperti itu? Jadi kita sebagai umat manusia harus seperti apa? Menjaga sumber daya alam hutan. Ya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Ibu sudah membuatkan kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Ijam, Revi, Rifki, Sabila, dan Alifah. Kelompok 2 ada Akifah, Khalif, Biantari, Hanin, dan Nafea. Kelompok 3 duduknya sudah secara berkelompok, maka Ibu akan langsung memberikan LKPD-nya ya.
Oke, silakan tulis dulu nama identitasnya. Ya, menulis nama identitas. Kemudian anak-anak membaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Sambil ibu tayangkan LKPD-nya. Di dalam LKPD ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok 1 ada kesulitan. Apa nih? Apa nomor berapa? Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Aku nomor 4 kalau gitu. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Kelompok 4 apakah ada kesulitan? Tidak. Kelompok 5 apakah ada kesulitan? Oke, anak-anak, ibu sambil menilai kalian ya. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, good. Silakan dilanjutkan. Kelompok 5 apakah ada kesulitan? Alhamdulillah. Ada kesulitan kelompok 1? Wah, bagus ya bekerjanya bersama-sama. Untung bensin. Kamu harus pakai apa ya? Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati, ya memang ya begitu. Jika kau senang hati tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kerja kami. Apa yang terjadi pada video? Video itu menunjukkan kerusakan alam. Apa yang terjadi terhadap video? Video yang tadi ditayangkan menunjukkan kerusakan alam, betul? Tuh, selanjutnya. Apakah video yang ditayangkan menunjukkan sumber daya alam yang seharusnya? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena di video itu menunjukkan kerusakan alam. Oke. Apakah di video tersebut menunjukkan sumber daya alam yang seharusnya? Kenapa? Karena di video tersebut sumber daya alamnya atau hutannya tercemar ya atau rusak. Selanjutnya. Jelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Tidak menebang pohon. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Tidak membakar hutan. 4. Tidak merusak alam. Melakukan sistem tebang pilih.
Tidak menebang pohon secara berlebihan. Menurutmu, apakah kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam? Mengapa demikian? Ya, karena kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tetapi kita harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, alhamdulillah anak-anak barusan sudah disampaikan mengenai LKPD-nya. Coba dibaca lagi nomor 1. Kelompok yang lain ya. Apa yang terjadi pada video tersebut? Jawabannya apa? Ya, Tira? Kerusakan hutan di alam. Selanjutnya, apakah video yang ditayangkan menunjukkan sumber daya alam yang seharusnya? Jawabannya apa? Tidak. Karena hutan dan alamnya tercemar. Selanjutnya, upaya apa saja sih yang dapat dilakukan? Tidak menebang pohon. Apalagi? Tidak membuang sampah ke sungai. Apalagi? Tidak membakar sampah. Tidak membakar. Oke. Selanjutnya, menurut kamu, apakah kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam? Kenapa? Karena kelestarian alam itu perlu dijaga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, coba anak-anak semuanya lihat ke depan. Di sini ada perwakilan setiap kelompok yang menyajikan poster buatan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok sudah menunjukkan poster yang baik ya. Ada warnanya, menarik, kemudian bermakna. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ini berkaitan dengan tanggung jawab kita ya. Untuk apa tanggung jawabnya? Untuk menjaga alam. Menjaga alam. Contohnya supaya menjaga alamnya harus seperti apa? Ini kelompok 1, 2, 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak membakar hutan. Tidak membakar hutan. Apalagi? Tidak melakukan sistem tebang pilih. Melakukan sistem tebang pilih. Ada lagi? Oke, 1, 2, 3 hampir sama ya. Yaitu membandingkan 2 gambar. Yang pertama gambar hutan yang asri dan yang kedua gambar hutan yang sudah rusak atau sudah tercemar. Nah, sekarang kelompok 4. Tentang apa kelompok 4? Untuk menjaga lingkungan. Oke, kelompok 4 mengajak kita untuk menjaga lingkungan. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Ayo tanam tanaman. Oke ya. Jadi yang kelompok 4 mengajak kita untuk menanam tanaman. Selanjutnya kelompok 5. Tentang apa Arfa? Menghemat air dan juga menjaga tanaman. Di posternya juga tertulis ayo tanam pohon. Artinya kegiatan-kegiatan ini sebetulnya bisa kita lakukan di mana saja ya. Nah, setelah ini kita akan melakukannya menanam pohon di lapangan sekolah. Sudah siap melaksanakan tanaman pohon di sekolah? Oke, siap ya? Silakan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Duduk ke tempatnya masing-masing.
kita sudah melakukan pembibitan tanaman ya barusan. Nah, jadi apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini mengenai upaya pelestarian sumber daya alam? Biantari? Oke, contoh upaya untuk pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menanam tanaman. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi upaya untuk melestarikan sumber daya alam? Menanam tanaman. Tidak menabang pohon sembarangan. Apalagi? Menyiram tanaman. Tidak membakar hutan. Menjaga lingkungan. Menjaga ekosistem. Tidak merusak ekosistem. Ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Silakan diisi. Ini. Ini. Yang sudah boleh silakan dikumpulkan ke ibu. Dikumpulkan saja ya. Di situ. Bentar.
Bagus-bagus nilainya. Baik, anak-anak kita bahas dulu ya. Oke, untuk nomor 1, pilihlah upaya pelestarian sumber daya alam. Tadi ada teks tentang apa? Tentang hutan gundul, ya, tentang hutan gundul. Kira-kira nih, dari teks dan gambar yang tadi, ya, kalian melihat upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam hutan. Nah, yang pertama, apakah melakukan sistem tebang pilih itu betul? Berarti yang nomor 1 ini di. Yang kedua, membuang limbah rumah tangga. Tidak ya. Yang ketiga, oke, anak-anak, barusan Ibu sudah membagikan hasil evaluasi yang kalian kerjakan, ya. Ibu juga sudah menilainya. Coba acungan tangan yang nilai 100, Cung. Wah, hampir semuanya ya, walaupun ada beberapa orang yang tidak nilai 100. Tidak apa-apa. Coba tepuk tangan untuk semuanya. Ibu harap kalian di rumah dapat melakukan pelestarian sumber daya alam. Kalau tadi kita mempraktikkan menanam tanaman, kalau di rumah kalian bisa melakukan apa lagi untuk melestarikan sumber daya alam? Membuang sampah di tempatnya. Apa lagi? Membersihkan ya, kamar mandi atau membersihkan lingkungan. Apa lagi? Mengurangi penggunaan kertas. Apa lagi? Mengurangi penggunaan sampah rumah tangga, atau benar kata Tiara, deterjen. Oke, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu mau membagikan emoticon ya. Satu orang silakan ambil, pilih satu emoticon. Ya. Kemudian anak-anak silakan menulis hal yang disuka pada kertas sticky note yang Ibu bagikan ya. Yang sudah memilih sticky note dan yang sudah memilih emoticon, silakan ditempel pada papan yang sudah Ibu sediakan. Dibuka dulu lemnya di sana ya, di bangku kalian. Kalau sudah dibuka lemnya, boleh mengantri di sini. Oke. Jika kau senang hati, ucap hore. Jika kau senang hati, ucap hore. Jika kau senang hati, ya memangnya begitu. Jika kau senang hati, ucap hore. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai pelestarian sumber daya alam. Ini juga kalian sudah mengungkapkan perasaan yang kalian rasakan ya. Banyak yang senang, alhamdulillah banyak yang senang. Kemudian Ibu sedikit membacakan mengenai kegiatan yang kalian sukai ya. Yang pertama ada karena sedang bekerja kelompok. Oke, kemudian ada juga yang senang ketika menanam tanaman. Ya, ada juga yang senang berada bersama teman-teman sekelompok. Oke. Ada juga yang senang ketika menyiram tanaman. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Apakah kalian senang hari ini? Alhamdulillah ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya anak-anak akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda ya, perubahan wujud benda. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Duduk siap.
Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ijam duduk kembali. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian semuanya hebat-hebat ya, aktif-aktif. Kemudian tadi jawaban di LKPD-nya bagus-bagus ya, sudah benar. Kemudian posternya juga sudah bagus ya, berwarna, menarik. Kemudian kalian juga tadi sudah melaksanakan penanaman pohon dengan baik, dengan rapi. Jangan lupa disiram setiap hari supaya subur. Oke. Untuk itu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.